Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh mahasiswa Universitas Mercu Buana dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian di tengah-tengah kesibukan Anda di akhir pekan ini, saya menyempatkan untuk memberikan penjelasan mengenai materi minggu kedua mengenai pokok-pokok bahasan sosiologi, paradigma sosiologi, metode penelitian sosiologi. Nah, dalam forum dan kuis saya sudah memberikan pertanyaan. Artinya saya sudah mempercayai Anda untuk membaca modul dan materi yang berkaitan dengan materi yang saya informasikan, yang saya berikan. Nah, pastinya setiap materi yang diberikan itu panduannya adalah RPS yang telah disediakan oleh akademik Mercu Buana. Nah, mungkin karena materinya ini tentang teori ya, dan juga tentang metode penelitian, saya menganggap ini berupa pengantar. Jadi nanti akan ada mata kuliah khusus 3 SKS yang akan membahas mengenai metode penelitian, apakah itu kuantitatif, kualitatif yang berkaitan dengan penelitian bidang psikologi pastinya. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan materi ini, pastikan Anda sudah membaca modul dengan sampai selesai. Artinya modul itu sifatnya sebagai panduan dan bisa dikatakan sebagai materi untuk dibahas ataupun sebagai sub-sub materi yang berkaitan dengan mata kuliah sosiologi. Nah, baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai materi yang berkaitan pada pertemuan minggu kedua. Silahkan Anda menyimak materi penjelasan saya kali ini. Nah, mengenai sosiologi, seperti sudah menjadi sifat bawaan bahwa sosiologi itu dia lahir dan berkembang pada abad ke-17 hingga saat ini. Dia adalah ilmu murni yang berdiri sendiri, dan tentunya ilmu murni itu adalah ilmu yang setiap hasil penjelasannya, setiap hasil teorinya, metodenya adalah proses dari kajian-kajian ilmiah. Sosiologi lahir di tengah-tengah pergulatan pemikiran para tokoh-tokoh, filsuf, dan hampir berbarengan lahirnya dengan ilmu psikologi. Jadi jelas antara ilmu sosiologi dengan psikologi itu masih banyak kaitannya, baik oleh tokohnya, pembahasannya, dan kemudian bagaimana para tokoh ingin memecahkan suatu masalah secara ilmiah. Nah, jika Anda sudah mempelajari pertemuan pertama, di sana ada 3 tahap jenjang atau disebut juga dengan hukum evolusi 3 tahap atau hukum 3 jenjang oleh Auguste Comte. Di sana ada 3 fase bagaimana manusia mengalami evolusi dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dari yang awalnya berada pada tahap teologis, kemudian berada pada tahap metafisika, dan berakhir pada tahap positif. Nah, tahap positif inilah pengetahuan ilmiah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, manusia mulai berkonsentrasi dan melakukan observasi terhadap gejala-gejala fenomena-fenomena sosial. Segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat itu dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu secara empiris dan secara rasional. Nah, disinilah kekuatan di mana akal budi dan pengetahuan baru banyak sekali bermunculan.
termasuk ilmu sosiologi dan psikologi. Nah, lalu kemudian dalam perkembangan ilmu sosiologi yang berkembang pada abad ke-18, kita ketahui banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-18 itu. Nah, seperti yang sudah yang dijelaskan oleh Rizal dan Goodman, dia menulis tentang kelahiran sosiologi itu erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa abad ke-18 hingga 19 seperti revolusi politik, kemudian ada revolusi Prancis, revolusi industri, terjadinya atau lahirnya feminisme, urbanisasi, pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah Auguste Comte. Auguste Comte itu adalah bapak ilmu sosiologi, bapak sosiologi. Dia backgroundnya adalah seorang sains di bidang eksak. Dia belajar mengenai ilmu matematika, mendalami matematika, dan kemudian hijrah ke Paris. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique. Di sana dia belajar ilmu psikologi dan kedokteran. Nah, pada awalnya ilmu sosiologi itu bernama fisika atau fisika sosial. Tetapi karena ada perdebatan dianggap tidak klop ya, tidak sesuai, maka ilmu sosiologi itu fisika sosial itu diubah sosiologi yang berasal dari kata sosios dan logos, yaitu sosios itu adalah kawan dan logos adalah ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu berinteraksi, ilmu tentang bermasyarakat, ilmu tentang berorganisasi yang dibawa ke ranah ilmiah. Nah, kemudian pada perkembangannya juga ilmu sosiologi ini melahirkan banyak tokoh-tokoh dengan berbagai macam latar belakang, pemikiran dan teori-teori serta paradigma yang dijelaskannya. Nah, kemudian ada pun salah satu tokoh terkenal selain Auguste Comte sebagai bapak sosiologi, juga ada Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah sosiolog yang berusaha pada saat itu melepaskan pengaruh ilmu-ilmu lain seperti psikologi terhadap sosiologi. Jadi sosiologi dia berusaha untuk memisahkan diri, ingin berdiri sendiri dan fokus kajiannya terhadap masyarakat. Nah, bukan berarti kajian-kajian tentang masyarakat juga terlepas atas pengaruh perilaku dan tindakan individu atau manusia. Bagaimanapun juga tindakan yang terjadi pada masyarakat, tindakan perilaku menunjukkan sikap yang ada pada suatu kelompok, organisasi maupun masyarakat, itu pasti ada keterkaitan individu. Makanya di dalam ilmu psikologi juga ada nanti belajar ilmu psikologi sosial. Nah, kembali kepada Durkheim. Émile Durkheim dia berusaha untuk melepaskan sosiologi terhadap dominasi ilmu-ilmu selain sosiologi, yaitu terutama psikologi dan ilmu filsafat. Tetapi bukan berarti tokoh-tokoh yang ada di filsafat dan psikologi tidak memiliki pengaruh besar terhadap teori-teori yang dihasilkan dalam kajian-kajian ilmu sosiologi.